Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Malam hari ini Allah beri nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa salat Isya berjamaah dan insya Allah salat tarawih berjamaah. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah dengan penerimaan terbaik di sisinya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji dosa yang Allah segerakan hukumannya ketika masih di dunia ini. Secara umum dosa-dosa itu akan dibalas seluruhnya di negeri akhirat pada hari kiamat nanti. Secara umum seperti itu. Tetapi ada dosa-dosa yang langsung diberikan hukumannya di dunia. Yang Rasulullah menjelaskan, ma min zanbin ajadara ayu ajillahil uqubah li sahibihi fid dunya ma'amadahu fil akhirah minal bagi wa qati'atir rahim. Hadis sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang Allah segerakan hukumannya ketika masih di dunia ini dan Allah sisakan hukumannya untuk nanti pada hari kiamat, yakni dosa al-baghi, berbuat kejahatan kepada orang lain, berbuat zalim kepada sesama, wa qati'atir rahim, dan memutuskan tali silaturahim. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan makhluknya yang bernama manusia. Maka Allah tegas menyampaikan seperti yang Nabi sampaikan di Padang Arafah pada saat haji wada di hadapan kurang lebih 200.000 jamaah haji di Padang Arafah. Rasulullah menyampaikan firman Allah yang merupakan hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya aku haramkan berbuat zalim kepadaku. Zalim kepada Allah adalah kesyirikan, menyekutukan Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi antar sesama kalian. Fala tazalamu, jangan kalian berbuat zalim. Al-baghi, kejahatan kepada sesama, dosa kepada sesama. Di hadis ini disebutkan dua. Yang pertama tadi al-baghi, kezaliman kepada sesama. Yang kedua qati'atir rahim, memutuskan hubungan tali silaturahim. Silaturahim dalam pengertian agama adalah hubungan kekerabatan, hubungan pertalian darah orang-orang yang berasal dari rahim yang sama. Yang hari ini makna silaturahim jadi meluas dan sebenarnya itu enggak tepat. Yang tepat silaturahim itu adalah hubungan pertalian darah. Artinya kalau kakak beradik, anak terhadap ayah, ibu terhadap anak, kemudian paman, bibi, tante,
ponakan, sepupu. Nah itulah silaturahim, orang-orang yang punya kaitan rahim dengan kita. Bukan teman SMP, itu lain. Hari ini kumpul-kumpul teman SMA, temanya silaturahim, alumni 2024 misalnya. Nggak masuk dalam hitungan agama. Itu ukhuwah Islamiyah saja. Silaturahim, memutuskan tali ini maka diancam oleh Allah dan Rasulnya diazab di dunia sebelum tiba hari kematian. Jamaah rahimakumullah, di hadis ini Nabi sampaikan dua hal, diberi hukuman di dunia dan masih diberi hukuman di akhirat. Akan tetapi kalau dia sudah minta maaf dan minta dihalalkan, maka hukuman yang berlaku baginya hanya di dunia saja. Dia selamat negeri akhiratnya. Udah kita bahas pekan yang lalu tentang orang-orang yang bangkrut di akhirat karena dia tidak mau minta maaf karena gengsi, karena dia nggak mau minta dihalalkan apa yang pernah dia ambil dari saudaranya karena malu, yang disebut dengan al-muflis, orang-orang yang bangkrut di akhirat. Jamaah rahimakumullah, apapun kejahatan yang kita lakukan kepada sesama manusia ataupun memutuskan silaturahim dengan sengaja dan tidak mengadakan islah perbaikan hubungan kakak beradik, ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya dan seterusnya, maka itu pasti mendapatkan hukuman di dunia. Dan hukuman itu boleh jadi sudah lupa kita dengan apa yang pernah kita lakukan. Yang pasti kata Nabi SAW, sebelum tiba hari kematian, pasti orang yang berbuat jahat kepada sesama atau memutuskan satu rahim, termasuk di dalamnya durhaka kepada orang tua, dibalas kontan di dunia. Dalilnya, kullu zunubi yuakhirallahu masa'a ila yaumil qiyamah. Minal bagi ilal bagi wa uququl walidaini au qati'atir rahim yu'ajli sahibihi fid dunya qabla al-maut. Kata Nabi, tiap-tiap dosa, kejahatan secara umum azabnya, hukumannya nanti di negeri akhirat pada hari kiamat, kecuali dosa yang pertama al-baghi, berbuat zalim kepada sesama. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, qati'atir rahim, memutuskan silaturahim. Nomor 2 dan nomor 3 ini kata para ulama sebenarnya satu paket dia. Durhaka sama orang tua jelas itu memutuskan silaturahim karena kita berasal dari orang tua kita. Nah, jamaah rahimakumullah, dosa yang seperti ini yu'ajli sahibihi fid dunya qabla al-maut, Allah pasti hukum orang itu sebelum tiba hari kematiannya. Jamaah rahimakumullah, apa bentuk hukumannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti sekecil apapun, menghina, mengejek, merendahkan, membuli, memukul, nempeleng, nendang, memuntahkan darah orang lain, menumpahkan darah orang lain, menciderai orang lain, apalagi lebih dari itu, maka pasti Allah hukum. Apa bentuk hukumannya terserah Allah. Para ulama menjelaskan terserah Allah. Boleh dengan hukuman yang sama atau dalam bentuk yang lain, yang pasti hukumannya secara umum lebih berat dari apa yang dilakukannya. Jamaah rahimakumullah, itu menyangkut kehormatan manusia dan menyangkut hartanya. Apabila kita mengambil yang bukan hak kita, bukan milik kita, menipu, curang, memindahkan patok tanah, atau tidak mengembalikan hutang, tunggu saja, pasti Allah azab kita sebelum tiba hari kematian. Bentuk hukumannya terserah Allah. Kata ulama, boleh jadi penyakit, atau boleh jadi kesengsaraan, atau boleh jadi anaknya yang nakal, tetangganya jahat, bini yang ngelawan terus, atau hukumannya sulit dia untuk taat kepada Allah, berat untuk sholat berjamaah,
Nah, jamaah rahimakumullah, dibalas sebelum tiba hari kematian. Maka jamaah rahimakumullah, seluruh dosa di luar kezaliman kepada manusia, memutuskan silaturahim yang di dalamnya ada durhaka sama orang tua, udah jelas. Selain itu, secara umum akan dibalas di akhirat. Ada orang yang nggak pernah sholat, sehat, sampai hari kematiannya enjoy aja, jarang sakit. Ada orang nggak puasa, segar bugar badannya. Banyak orang-orang non-muslim itu umurnya panjang 90 tahun, nggak ada sakitnya. Maraton di Islamic Center saya lihat, engkong tua itu gagah. Secara umum memang nanti, tapi kaitan dengan berbuat jahat kepada manusia tinggal tunggu waktunya saja. Kalaupun sudah minta maaf, itu untuk keselamatan negeri akhirat kita. Dunia enggak mungkin lolos. Kenapa? Di awal sudah saya sampaikan, manusia ini makhluk yang paling mulia. Allah sudah haramkan dengan tegas berbuat kejahatan kepada sesama. Jamaah rahimakumullah, maka ketika hari ini ada orang-orang yang mendapatkan ketidaknyamanan dalam hidupnya, baik penyakit, sengsara ekonomi, anak durhaka, tetangga jahat, kawan menjauh, introspeksi diri, apa yang pernah kita lakukan sama orang lain sebelumnya. Kalau hari ini kita mendapati kehidupan semakin sulit, usaha gagal, anak nakal, bini ngebantah, tetangga jahat, maka yang perlu kita lakukan introspeksi diri, evaluasi diri, apa yang pernah saya perbuat dengan orang lain sebelumnya. Dan yakin tidak ada yang sempurna di antara kita. Kita ini al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita bukan nabi dan rasul yang maksum, kita bukan malaikat. Sekecil apapun kita pasti pernah menzolimi orang lain, merendahkan dengan pandangan mata, mencibir dengan gerakan bibir, berbagai macam, melecehkan, merendahkan orang lain, atau yang lebih dari itu, na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, demikian tausiah kita. Mudah-mudahan pertama, berlembut hati kita untuk minta maaf kepada siapapun yang pernah kita berbuat jahat kepadanya. Dan kalau kita pernah memakan harta orang lain dengan cara yang batil, meminta kehalalannya atau mengembalikan apa yang pernah kita ambil. Sebaliknya, jika ada orang yang minta maaf sebesar apapun kesalahan dia kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita, faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Az-Zumar ayat 10. Barang siapa memaafkan orang yang berbuat jahat kepadanya, wa aslaha, dan tetap berbuat baik kepada orang jahat tadi, wa ajruhu 'ala Allah, balasannya, ganjarannya, pahalanya dalam tanggungan Allah. Kata ulama Quran, memaafkan orang lain yang berbuat jahat kepada kita dan kita tetap berbuat baik kepadanya, pahalanya ajrahum bi ghairi hisab, pahalanya tanpa batas. Jamaah rahimakumullah. Jadi memaafkan. Kalaupun dia nggak memaafkan, nggak aku maafkan, kita selesaikan urusan ini di akhirat nanti. Siap-siaplah kita. Boleh jadi kita akan bangkrut karena habis pahala ibadah kita berpindah kepada orang yang kita zalimi. Tapi kata para ulama, orang Indonesia ini kan mudah memberikan maaf. Kalau kita sungguh-sungguh minta maaf, apalagi sambil dibawakan oleh-oleh, ya,
datang ke rumahnya, bawalah martabak bangka 2 loyang. Saya minta maaf, wah dia masih cemberut. Besok lagi minggu depan bawa lagi sate padang 3 pincuk. Besok lagi bawa lagi sate Madura. Besok lagi apa kesukaannya? Oh, pir hijau, belikan pir hijau. 4 kali datang, ya udah saya maafkan, selesai. Itu orang Indonesia ya, mudah memberi maaf. Jadi kalau dia pertama, kedua, jangan kita langsung menyerah. Enggak, kenapa kita khawatir ketika itu tidak dilakukan di dunia? Udah kita bahas pekan kemarin, kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Na'udzubillah. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.